Terdorong dengan informasi tentang adanya situs batu kursi dan lesung purba di Gunung Cabe Kecamatan Sindanwangi Kabupaten Majalengka, tim Pojok Penadit Mani Kang Indra akhirnya memutuskan untuk naik dan mencoba menelusuri kebenaran cerita tersebut. Hamparan sawah yang hijau dan pemandangan alam yang begitu indah seolah menyambut kedatangan kami, sehingga membuat langkah kami semakin mantap untuk bisa segera sampai ke lokasi. Setelah bertanya-tanya kepada beberapa penduduk tentang lokasi dan rute yang harus ditempuh, akhirnya kami memilih masuk melalui jalur selatan yang lebih dekat dan tidak terlalu terjal. Untuk menuju lokasi Gunung Cabe, ternyata cukup mudah karena rutenya tidak jauh dari akses jalan menuju lokasi wisata Talaga Herang. Bahkan jika akhir pekan seperti ini, jalur jalan tersebut cukup ramai dikunjungi warga yang ingin berwisata. Selangkah demi selangkah kami mulai memasuki kawasan Gunung Cabe, setelah melewati jalan setapak yang mengular dan menanjak, serta melintasi perkebunan milik warga, akhirnya kami sampai di bibir hutan. Di sana kami sempat terkejut karena melihat sebuah rumah kecil yang sudah lapuk dan ditinggalkan penghuninya. Sempat menemukan sebuah bangunan tua, yang sepertinya sudah tidak dipakai nih. Perjalanan kami percepat, meski napas terasa berat karena jalur jalan yang menanjak dan licin, cukup menyulitkan kami. Namun rasa penasaran tentang situs batu kursi dan batu lesung, yang konon erat kaitannya dengan sejarah zaman dulu, terutama pada era kerajaan Pajajaran, menggoda kami untuk terus berjalan dan menelusurinya. Sambil sesekali beristirahat untuk sekedar menarik nafas, melepas lelah dan dahaga. Kami terus berjalan menerobos rimbunnya pohon dan rumput serta ilalang, yang sebagian terlihat mulai menguning dan kering terbakar terik matahari. Setelah hampir 30 menit berjalan dan mendaki, akhirnya kami bisa bernafas lega dan sampai di puncak Gunung Cabe. Ada perasaan kaget dan heran saat tim Pojok Pena sampai di puncak gunung, pasalnya kondisi di puncak jauh dari bayangan sebelumnya yang diperkirakan lebat dengan pepohonan dan ilalang. Namun ternyata sebaliknya, kondisi di puncak ternyata datar dan terlihat bersih, serta tidak terlalu banyak ditumbuhi pohon besar, sehingga kita bisa melihat pemandangan dari ketinggian 500 meter. Hanya saja kita harus berhati-hati karena jalan yang dilalui terjal dengan kedua sisi jurang yang menganga. Di samping itu juga banyak ditumbuhi rumput ilalang tinggi yang menyulitkan kita untuk berjalan. Satu yang kami takutkan saat itu adalah binatang melata, apalagi selain banyak beredar cerita mistis di lokasi itu, kondisi medan yang berumput dan banyak lubang di tanah semakin membuat kami ekstra waspada. Salah. Kita harus berhati-hati guys, karena jalannya balak dan ini. Oh. Subhanallah, 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 ya Allah. Di puncak gunung ternyata banyak ditumbuhi rimbunnya pohon bambu, yang membuat jalan sedikit licin akibat daun bambu kering.
Di sana kita mulai menelusuri puncak bukit bagian sisi utara, di mana di lokasi itu tim sempat melihat tumpukan batu yang cukup aneh dan unik. Di mana batu tersebut persis berada di puncak paling tinggi di sisi utara dan menghadap langsung ke pemukiman warga, sementara di sampingnya terdapat pohon yang rindang, seolah menjadi tempat beristirahat. Dari batu itu kita bisa melihat hampir separuh pemukiman warga di Desa Lengkong Kulon, bahkan bangunan pasar ikan regional yang jaraknya sekitar 7 km masih bisa terlihat. Namun kami belum bisa memastikan apakah batu kursi yang dimaksud masyarakat tersebut adalah batu yang kami duduki atau bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pojok Pena. Kembali lagi bertemu dengan saya Abdul Kasur. Kali ini eksplor kita adalah mencari jejak-jejak batu kursi dan batu lesung yang ada di Gunung Cabe. Penelusuran kali ini saya ditemani oleh Bapak Indra. Namun sampai sejauh ini jujur saja kita masih belum menemukan apa yang kita cari. Hal ini disebabkan kondisi medan yang cukup berat dan banyak ilalang yang cukup tinggi sehingga menyulitkan kita untuk menelusuri. Namun saya menemukan hal-hal lain yang sangat fenomenal, yaitu bagaimana indahnya pemandangan wilayah pedesaan saat dilihat dari ketinggian. Saya berada di puncak Gunung Cabe. Setelah puas menikmati indahnya pemandangan dan suasana perkampungan dari puncak gunung, kami kembali mencoba menyisir bagian puncak lainnya, namun tim sempat bingung mencari rute pulang, yang alhamdulillah akhirnya kita bisa menemukan jalan setapak yang tertutup semak belukar. Sempat bingung jalan. Tadi bener? Iya. Tadi betul ya? Seperti ini guys kondisinya. Ini di sini samping kanan sudah jurang dan samping kiri pun sama. Oke, tapi kita masih penasaran akan mencoba ke sisi sebelah selatan. Barangkali lokasinya memang di sebelah selatan. Oh guys, ternyata dari sini juga kelihatan. Ini perkampungan yang berada di wilayah lainnya nih. Pesantren Cigowo. Sudah hutan belantara lagi. Gunung Cabe sendiri tidak terlalu tinggi, bahkan mungkin hanya sekitar 500 meteran saja, sehingga aktivitas masyarakat maupun suara-suara yang ada di perkampungan masih bisa terdengar jelas. Kami pun terus berusaha mencari batu lesung yang konon dulunya digunakan oleh masyarakat sebagai alat menumbuk padi. Namun hingga sekitar 30 menit kami memutari puncak gunung bagian selatan, ternyata tidak berhasil menemukan benda yang dicari, sehingga kami pun memutuskan untuk mencari di sisi lainnya. Kembali medan yang sulit ditambah semak belukar dan jurang yang curam, menjadi masalah dan penyebab tim kesulitan. Kondisi area tanah yang licin juga cukup menyulitkan penelusuran kami. Bahkan beberapa kali kami harus berpegang meraih ranting pohon, untuk sekedar menahan agar tubuh tidak tergelincir. Melihat kondisi ini,
tim Pojok Pena sempat teringat dengan penelusuran di Gua Gunung Biru. Akan tetapi jika dibandingkan dengan penelusuran Gua Belanda di puncak Gunung Biru, jelas rute dan tingkat kesulitannya masih kalah dengan Gunung Biru. Akan tetapi jika dilihat dari sisi view-nya, maka Gunung Cabe memiliki view yang lebih indah. Ya, meskipun tidak bisa menemukan, namun ada beberapa hal pelajaran yang bisa kita ambil. Dan akhirnya kita akan memutuskan untuk kembali. Namun kita bingung jalan nih. Bismillah. Setelah kita kembali penasaran menelusuri 2 kali bahkan, ternyata memang sulit ditemukan, sehingga kita putuskan untuk kembali. Dengan pertimbangan lainnya, ditambah matahari yang semakin tinggi, sementara buruan yang kita cari belum ditemukan. Akhirnya tim memutuskan untuk turun kembali dan berencana untuk melakukan penelusuran lanjutan guna memastikan dan mengetahui di mana letak kedua batu misterius tersebut. Kepada sahabat Pojok Pena yang selalu setia mengikuti perjalanan kami, saya haturkan banyak terima kasih, dan jangan lupa selalu jaga alam, agar alam menjaga kita. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe Pojok Pena.